Nasdem belum membentuk blok, tapi sudah mencalonkan 3 nama yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Jenderal Andika Perkasa. Lalu, Demokrat dan PKS bagaimana? Sementara ini mereka tergantung Nasdem. Oleh karena gabungan saham politik mereka untuk membentuk PT tidaklah cukup. Mereka dikunci nasibnya oleh Surya Paloh Nasdem. Hari ini satu-satunya sosok elit politik yang sudah berhasil menggalang koalisi politik secara nasional dan masih akan efektif sampai menjelang Oktober 2024 adalah Presiden Joko Widodo. Tidak ada sosok lainnya. Hal ini adalah fakta. Di level DPR RI, total kekuatan koalisi di bawah kendali Presiden Jokowi mencapai 82% suara atau ekuivalen 471 kursi dari total 575 kursi. Rinciannya, PDIP punya 128 kursi, Golkar 85, Gerindra 78, Nasdem 59, PKB 58, P3 19, dan PAN 44 kursi. Itu di level DPR RI. Nah, di level MPR RI yang terdiri dari 575 anggota DPR RI plus 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD sama dengan total 711 suara. Berapa besar pengaruh politik Jokowi? Ya tinggal dihitung dengan mudah, yaitu 66% suara yang artinya hanya kurang 3 suara dari rumus quorum kehadiran 2/3 untuk suatu pengambilan keputusan penting. Dan 3 suara yang diperlukan itu ada di antara para anggota DPD RI yang kebanyakan adalah afiliasi orang-orang parpol. Dengan kata lain, Presiden Jokowi hari ini mengendalikan penuh kekuatan-kekuatan politik di parlemen. Koalisi besar inilah yang mau dipertahankan untuk berlanjut ke periode 2024-2029 oleh Jokowi. Sekaligus dengan demikian, menempatkan dirinya pada posisi sentral sebagai kingmaker. Oleh sebab itu, pesan saya, dengarkan suara-suara di akar rumput, suara-suara di rakyat seperti apa. Ini sebuah gagasan brilian, bukan saja untuk kehidupan politik bangsa ini, tetapi ini yang penting keberlanjutan pembangunan Indonesia. Koalisi besar Jokowi ini pada akhirnya akan menjadi katalisator, sekaligus merombak arah manuver Nasdem juga blok-blok politik seperti Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan Koalisi Indonesia Raya atau KIR. Terutama setelah PDIP melalui Puan Maharani mulai bergerak. Ada hubungan strategis antara koalisi besar Jokowi ini dan manuver Puan PDIP. Mari kita analisis lebih jauh. Ingat bahwa lokomotif manuver bandarmologi politik ada pada pemilik presidensial threshold atau PT, bukan pada capres pemilik elektabilitas tertinggi. Pasti juga bukan pada selera netizen, apalagi para cukong. Dan para pemilik PT sejauh ini sudah membentuk blok koalisi mereka. Di blok KIB ada Golkar, P3, dan PAN. Di blok KIR ada Gerindra dan PKB. Nasdem belum membentuk blok, tapi sudah mencalonkan 3 nama yaitu Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Jenderal Andika Perkasa. Sedangkan Gerindra sudah resmi mencalonkan Prabowo Subianto sebagai Presiden 2024-2029. Tafsiran sementara terhadap hal ini adalah siapapun yang ingin berkoalisi dengan Gerindra mesti setuju bahwa
capresnya adalah Prabowo. Kenapa tafsiran sementara? Karena menuju periode pendaftaran capres-cawapres masih setahun lagi. PDIP sebagai satu-satunya partai yang memenuhi PT, artinya bisa mencalonkan presiden sendirian, belakangan ini juga sudah bermanuver. Puan Maharani bertemu Surya Paloh Nasdem lebih dulu. Lalu berkuda bersama Prabowo Gerindra, dan berikutnya ketemu Caimin PKB. Jadi sudah ada 4 manuver besar dari para political market makers atau bandar politik sejauh ini. Lalu, Demokrat dan PKS bagaimana? Sementara ini mereka tergantung Nasdem. Oleh karena gabungan saham politik mereka untuk membentuk PT tidaklah cukup. Mereka dikunci nasibnya oleh Surya Paloh Nasdem. Puan Maharani tidak akan berkoalisi dengan mereka, mengingat perbedaan ideologi dengan PKS dan hubungan historis dengan Demokrat. Pertimbangan utama parpol terkait kontestasi di pemilu adalah mau jadi bagian dari pemenang dan menikmati jatah kekuasaan hasil kemenangan, atau mau ikut rombongan yang kalah dan jadi oposisi sambil jualan orasi kritis di sana-sini selama 5 tahun berikutnya. Tapi, bagaimana cara pandang kita soal menang kalahnya? Golkar adalah best practice bandarmologi politik. Yang saya maksudkan itu, mereka tidak selalu menang pemilu, tetapi pada akhirnya selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Nah, kata pada akhirnya ini mau menjelaskan cara pandang kemenangan politik yang sesungguhnya. Dalam kontestasi Pilpres di 2014, Golkar tidak di kubu Jokowi, tapi di kubu Prabowo. Maka menjadi bagian dari yang kalah. Akan tetapi pasca Pilpres, Golkar yang kalah itu justru kemudian jadi pemenang, karena berhasil menggalang koalisi politik nasional di parlemen untuk menjegal pengaruh PDIP yang adalah pemenang pemilu. Setelah parlemen dikuasai oleh koalisi Golkar ini, baru mereka meloncat masuk ke pemerintahan Jokowi sampai hari ini. Pasca reformasi 1998, pada setiap tahap pra-pemilu, Golkar bisa berada di kubu mana saja, baik yang menang maupun yang kalah. Tetapi pada akhirnya, pada tahap pasca pemilu, Golkar selalu berada di kubu pemenang dan memiliki pengaruh. Points of reference-nya adalah: 1. Kader Golkar jadi wapres selama 2 periode pemerintahan. Yang kedua, kader Golkar jadi ketua DPR RI selama 3 periode pemerintahan. Nah, kalau kader jadi menteri, bahkan di kabinet sekarang saja ada 4 kader, sama banyaknya dengan PDIP sang pemenang pemilu. Dan ini semua bisa dicapai Golkar oleh karena mereka punya modal politik yang cukup, mengingat selalu berada di posisi 3 besar parlemen. Dan selain itu, punya kemampuan menggalang koalisi politik nasional. Ini penting sekali. Cara pandang mampu menggalang koalisi politik nasional itu tidak berhenti pada tahap pra-pemilu dan tahap pemilu saja, tetapi justru melihat bagaimana kekuasaan didistribusikan pasca pemilu, yaitu menggalang koalisi politik nasional berdasarkan modal politik yang dimiliki. Sekarang Anda sudah paham kan? Nah, kita sekarang sibuk menganalisis blok-blok politik ini itu, maupun manuver-manuver parpol itu ini. Tetapi Presiden Jokowi melihat sesuatu yang dia pelajari dari Golkar berdasarkan pengalaman pahitnya bersama PDIP di periode 2014-2019.